Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saya mengartikan salah satu wujud dari takwa di sini berupa self control. Bagaimana kita memiliki kesadaran atau kontrol penuh terhadap apa yang kita katakan dan lakukan sejalan dengan nilai dan kepercayaan yang kita miliki. Kalau waktunya kerja, ya kita all out bekerja. Itu bukti bahwa kita amanah. Sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Jadi tidak boleh kita terlihat lemes, ya, lesu dengan alasan sedang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Banyak orang beranggapan berpuasa itu membuat badan lemes, ngantuk seharian, sulit konsentrasi. Ini adalah anggapan yang tentu membuat perusahaan gundah gulana. Puasa bulan Ramadan bisa 1 bulan lamanya. Bayangkan berapa kos yang terbuang. Bahkan hasil investigasi dari Rumi Hasan, seorang profesor dari University of Sussex, menyebutkan selama bulan Ramadan perusahaan setidaknya kehilangan 42 jam kerja per karyawan yang puasa selama 1 tahun. Dan implikasinya perusahaan harus mengalami pengurangan output sebesar 2,5% secara keseluruhan setiap tahunnya. Bagaimana nih dengan Anda? Benar tidak sih puasa itu bikin produktivitas Anda menurun? Coba share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau kita mengacu pada hasil investigasi Rumi Hasan tadi, saya setuju. Memang ada penyesuaian waktu kerja saat Ramadan. Tapi apakah dengan berkurangnya jam kerja, produktivitas Anda juga menurun? Atau jangan-jangan malah meningkat? Yuk kita bedah lebih dalam tema yang berkaitan dengan ini. Pada sebuah studi di laboratorium Harvard, ya, menunjukkan perut yang kosong ternyata dapat menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Nah, tapi laparnya bukan lapar yang berkepanjangan, ya, berhari-hari nggak makan, bukan itu. Jadi bisa kita asumsikan di sini laparnya itu seperti saat kita sedang berpuasa. Loh kok bisa? Karena ada hormon yang namanya ghrelin, ya, dan hormon ini, ya, dilepaskan saat otak mendeteksi tidak ada makanan yang sedang diolah sistem pencernaan kita. Bersamaan dengan itu, saraf-saraf belajar dan memori kita terkoneksi dengan cepat. Jadi ingat ya, quote dari Steve Jobs, ya, yang terkenal, stay foolish, stay hungry, ya, tetaplah bodoh, tetaplah lapar, ya, kata Steve Jobs. Mungkin memang saat agak lapar adalah titik optimum untuk kita belajar. Ada lagi penelitian pada tahun 2019 yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition menunjukkan bahwa puasa meningkatkan produktivitas kerja sebesar 6,4% dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Begitu pula ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dan dipublikasikan di jurnal Annals of Nutrition and Metabolism menunjukkan bahwa puasa selama sebulan bisa meningkatkan kinerja fisik dan kognitif pada orang yang sehat. Dan puasa memang ditujukan bagi mereka yang sehat. Bagi yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Jadi menurut saya, yes, puasa itu mempengaruhi jam kerja kita. Tapi tidak dengan produktivitas kita. Harusnya kita lebih pintar, lebih produktif, dan lebih fit dalam keadaan berpuasa. Ini mungkin tidak berlaku untuk sebagian orang. Tapi secara ilmiah, harusnya kondisi berpuasa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap output kerja seseorang. Apalagi puasa adalah perintah dari Yang Maha Tahu yang menciptakan kita.
Seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, saya mengartikan salah satu wujud dari takwa di sini berupa self control. Bagaimana kita memiliki kesadaran atau kontrol penuh terhadap apa yang kita katakan dan lakukan sejalan dengan nilai dan kepercayaan yang kita miliki. Kalau waktunya kerja, ya kita all out bekerja. Itu bukti bahwa kita amanah. Sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Jadi tidak boleh kita terlihat lemes, ya, lesu dengan alasan sedang berpuasa. Karena secara tidak langsung itu merendahkan dan mengkambing hitamkan ibadah puasa yang telah diperintahkan oleh Sang Maha Tahu yang menciptakan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita hadirkan dalam diri kita bahwa dengan puasa kita bisa semakin produktif? Yang pertama, yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah adalah yang terbaik. Untuk sekedar membuat analogi, saya ingin bercerita sedikit tentang mobil saya. Saya punya 2 mobil. Yang satu saya rawat sesuai buku manual dan saran dari bengkel mobil tersebut. Sementara yang satunya untuk penghematan tidak saya rawat sesuai buku manual. Apa yang terjadi? Ternyata secara keseluruhan biaya servis mobil yang pertama justru lebih murah dibandingkan mobil yang kedua. Bukan hanya itu, mobilnya pun lebih terawat dan lebih nyaman. Dan kalau dijual pasti harganya jauh lebih mahal. Apa artinya? Apabila kita mengikuti buku manual yang dikeluarkan sang pembuat mobil, maka mobil lebih awet, terawat, dan nyaman. Nah, yang paling tahu tentang diri kita tentu adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka kita perlu yakin 100% bahwa ibadah puasa itu banyak mendatangkan kebaikan kepada diri kita karena diperintahkan oleh yang menciptakan kita. Ibarat mobil tadi, yang mengeluarkan mobil, maka dia lebih tahu dan dia lebih paham. Yang kedua, ikuti aturan main berpuasa. Loh, emang ada aturan main? Ada. Pertama, sahur di akhir waktu setelah mendekati waktu subuh. Dan segera berbuka puasa bagi orang yang berbuka. Bagi Anda yang dalam perjalanan, pastikan ada sesuatu yang bisa segera dikonsumsi saat waktunya berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, aturan bermain puasa itu berbuka dengan benar, yaitu makan kurma terlebih dahulu atau makanan manis yang tidak disentuh api seperti buah-buahan, kemudian minum air putih. Setelah itu mengkonsumsi yang manis-manis. Kemudian sholat maghrib dulu, baru usai sholat maghrib makan makanan yang berat tetapi bergizi dan berserat. Insya Allah sehat. Yang ketiga apa? Jangan tidur larut malam. Nabi Muhammad menganjurkan agar usai sholat isya dan sholat tarawih kita segera tidur. Hindari menonton atau ngobrol yang tidak penting. Apabila belum mengantuk, perbanyak mengingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi profesional seperti Anda, mungkin bisa belajar dari Tim Cook, ya, CEO dari Apple. Dia menjaga tidurnya konsisten dari pukul 10 malam sampai 3.45 pagi. Bisa juga nih dijadikan sebagai referensi jam tidur Anda, ya, saat Ramadan. Waktu bangunnya persis waktu sahur, bukan? Jadi sehat dia dan menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Yang ketiga, tetapkan skala prioritas. Dalam urusan ibadah, Anda pun perlu menetapkan skala prioritas. Merujuk kepada target yang Anda ingin capai di ibadah puasa ini, di bulan Ramadan ini. Misalnya, dalam 1 bulan ini Anda akan menghatamkan Al-Quran. Maka Anda perlu memprioritaskan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan tentu begitu pula dalam pekerjaan. Anda perlu menetapkan skala prioritas. Fokuskan kepada pekerjaan yang perlu diselesaikan segera dan memiliki dampak yang besar. Saya yakin Anda tahu
mana dari pekerjaan Anda yang perlu segera diselesaikan dan berdampak besar. Anda bisa menggunakan pendekatan metode Eisenhower. Sudah tahu? Atau Anda ingin tahu lebih dalam? Apabila ada yang ingin tahu lebih dalam, silahkan tulis di komentar. Apabila yang menulis ada lebih dari 25 orang, maka saya akan buatkan videonya untuk Anda. Mau? Silahkan yang mau berkomentar. Kalau nggak sampai 25, khawatir videonya tidak terlalu bermanfaat, jadi tidak akan saya buat. Ya. Oke, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memaknai ibadah puasa dengan benar. Sukses mulia untuk Anda semua.